Ibu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Anak-anak, kita dalam pertemuan hari ini akan membahas materi bab 2, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Untuk materi bab 2 ini, kita akan membahas 3 subbab, yaitu subbab yang pertama tentang mobilitas sosial, subbab yang kedua tentang pluralitas, dan subbab yang ketiga tentang konflik dan integrasi. Untuk subbab yang pertama, kita akan membahas sub A, mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial itu berasal dari 2 kata, yaitu mobilitas dan sosial. Mobilitas sendiri berasal dari bahasa Latin mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan sosial itu berarti mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Dari gabungan 2 kata ini, pengertian mobilitas sosial secara umum yaitu tentang perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain, dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah, ataupun sebaliknya, perubahan seseorang dari tingkat yang rendah maupun tingkat yang tinggi. Nah, berikut Ibu contohkan beberapa contoh tentang mobilitas sosial atau perubahan seseorang, baik perubahan dari tingkat rendah ke tinggi maupun dari tinggi ke rendah. Yang pertama, ada seorang pensiunan pegawai rendahan, ada salah satu departemen, beralih atau berubah pekerjaannya menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Nah, di sini dapat dikatakan seorang pensiunan pegawai ini melakukan perubahan sosial kedudukannya atau mobilitas sosial mobilitas sosial positif, karena perubahannya meningkat dari yang dulunya hanya pegawai rendahan kemudian diangkat menjadi berubah menjadi pengusaha yang gemilang. Contoh yang kedua, ada seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil, lalu membuka usaha lain namun gagal sehingga jatuh miskin. Di sini dapat dikatakan seorang anak pengusaha ini mengalami mobilitas sosial negatif atau penurunan. Dulunya anak ini orang kaya, kemudian karena ingin mengikuti jejak ayahnya membuat sebuah usaha, ternyata usahanya gagal sehingga jatuh miskin. Nah, kalau tadi pengertian mobilitas sosial secara umum, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Ada 4 ahli yang mengartikan mobilitas sosial. Yang pertama yaitu Paul B. Horton. Paul B. Horton itu mengatakan mobilitas sosial atau perubahan sosial seseorang itu dilihat dari struktur sosialnya. Dilihat dari strata sosialnya. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin tinggi kedudukan orang tersebut dalam sebuah kelompok, semakin tinggi derajatnya dalam kelompok tersebut. Jadi kalau Paul B. Horton itu dilihat dari strata sosial. Yang kedua, menurut Kimball Young dan Raymond Wimek. Kimball Young dan Raymond Wimek ini mengatakan mobilitas sosial atau perubahan sosial seseorang itu dilihat dari struktur sosialnya, dilihat dari struktur sosial dalam masyarakat. Semakin tinggi kedudukan dalam masyarakat tersebut, semakin tinggi derajat seorang tersebut di kelompok masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga, menurut Anthony Giddens. Anthony Giddens ini mengatakan bahwa mobilitas sosial atau perubahan seseorang itu dilihat dari kedudukan ekonominya. Semakin tinggi perekonomian orang tersebut, semakin tinggi pula derajat yang diangkat oleh orang tersebut dan semakin mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Dan yang keempat yaitu menurut Horton dan Han. Horton dan Han ini mengatakan bahwa
mobilitas sosial atau perubahan sosial seseorang itu dilihat dari kelas sosialnya. Jadi kelas sosial itu dilihat dari yang awalnya ibu di sini sebagai guru IPS, suatu saat ibu diangkat menjadi kepala sekolah dan ibu semakin lama semakin dihormati, dihargai oleh orang-orang di lingkungan sekolah tersebut. Itu yang dimaksud pengertian mobilitas sosial menurut Horton dan Han. Jadi mobilitas sosial menurut para ahli itu ada 4. Paul B. Horton itu dilihat dari strata sosialnya, lebih ke pendidikannya atau kedudukannya, sedangkan Kim Bal-yong itu dilihat dari struktur sosialnya. Semakin tinggi kedudukan orang tersebut di masyarakat, semakin tinggi pula derajatnya dan semakin mudah untuk melakukan perubahan. Dan Anthony Giddens itu mengatakan mobilitas sosial seseorang atau perubahan seseorang itu dilihat dari keadaan ekonominya. Semakin tinggi keadaan ekonominya, semakin mudah orang tersebut melakukan perubahan sosial. Yang keempat, menurut Horton dan Han. Horton dan Han ini melihat perubahan seseorang itu dilihat dari kelas sosialnya. Jadi semakin dari seseorang itu melakukan perubahan, terjadi perubahan sosial itu dilihat dari perubahan kelas sosialnya. Yang awalnya sebagai guru kemudian diangkat menjadi kepala sekolah, yang dulu kepala sekolah kemudian turun jabatannya menjadi guru biasa. Itu yang dimaksud dengan pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Yang selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke, mobilitas sosial itu ada 2 bentuk. Yang pertama yaitu mobilitas vertikal. Yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal di sini seseorang itu mengalami perubahan yang tidak sederajat. Contohnya, orang yang kaya kemudian berubah menjadi miskin. Itu berarti mengalami mobilitas vertikal ke bawah atau mobilitas vertikal negatif. Karena dulunya kaya menjadi miskin. Ada juga mobilitas vertikal yang positif, naik ke atas. Jadi yang dulunya orang miskin kemudian berubah menjadi kaya. Itu yang dimaksud dengan mobilitas vertikal. Jadi mobilitas vertikal itu perubahan seseorang yang tidak sederajat. Tidak sederajatnya itu contohnya dulunya orang kaya berubah menjadi miskin, atau sebaliknya dulunya miskin menjadi kaya. Itu yang dimaksud dengan mobilitas vertikal. Jadi perubahannya itu bisa naik, bisa turun, vertikal, bisa naik, bisa turun. Dan sedangkan yang mobilitas horizontal itu setara atau sejajar. Jadi seseorang itu mengalami perubahan dengan kedudukan yang sama. Contohnya, ibu di SMP Al-Kausar itu sebagai guru IPS. Kemudian ibu pindah ke SMP lain, tetap menjadi guru IPS. Itu yang dimaksud dengan mobilitas horizontal. Jadi perubahan seseorang itu kedudukannya sejajar, kedudukannya sama. Yang selanjutnya, nih, mobilitas vertikal itu ada 2 macam, yaitu mobilitas vertikal ke atas, yaitu perubahan sosial seseorang itu mengalami peningkatan, naik ke atas. Dulunya miskin menjadi kaya. Ini yang dimaksud dengan mobilitas vertikal positif atau sering disebut dengan social climbing. Yang sebaliknya, mobilitas vertikal itu ada juga mobilitas vertikal ke bawah, yaitu seseorang mengalami penurunan. Dulunya kaya menjadi miskin. Ini yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke bawah atau mobilitas vertikal negatif, atau sering disebut dengan social sinking. Tuh. Yang selanjutnya nih, contoh mobilitas vertikal ke atas. Seorang karyawan dulunya karena memiliki prestasi yang cukup bagus, karyawan ini diangkat menjadi seorang direktur. Jadi dulunya hanya karyawan biasa, kemudian melakukan perubahan menjadi direktur. Ini namanya mobilitas vertikal yang positif karena mengalami peningkatan atau social climbing. Yang kedua, yaitu contoh mobilitas vertikal ke bawah. Seseorang itu mengalami penurunan. Dulunya orang ini adalah seorang pegawai yang kedudukannya tinggi, pangkatnya tinggi. Karena mengalami beberapa masalah, akhirnya pegawai ini diturunkan jabatannya menjadi pegawai biasa, sehingga
Ini perubahan ini dapat dikatakan sebagai mobilitas vertikal negatif atau mengalami penurunan.